Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Filsafat Ekonomi yang beranggotakan Dede Sairozi, Farhan Rizky Ramadan, dan Rini Rizkiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang epistemologi, aksiologi, dan penerapannya ekonomi. Ekonomi Islam sendiri juga berperan penting dalam memahami dan mengembangkan ekonomi syariah dengan menekankan dimensi moral dan spiritual dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Nah, epistemologi dan aksiologi juga merupakan dasar filosofis penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Di sini ada epistemologi dalam ekonomi Islam, yaitu epistemologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang sumber dan sifat ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, epistemologi juga berperan penting dalam pengembangan dan penerapan ekonomi Islam. Aksiologi dalam ekonomi Islam. Aksiologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai dan manfaat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Aksiologi berperan penting dalam ekonomi Islam dengan memastikan bahwa penerapan ilmu ekonomi tidak hanya berlandaskan teori tetapi juga menghasilkan manfaat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memahami aksiologi, ekonomi Islam dapat merancang kebijakan ekonomi yang efektif secara teknis, etis, dan moral. Penerapan epistemologi dan aksiologi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, wakaf menciptakan aset produktif dengan manfaat yang merata. Epistemologi memastikan keberlanjutan dan keadilan. Aksiologi memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, zakat, instrumen redistribusi kekayaan. Epistemologi memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Aksiologi memastikan manfaatnya sampai ke golongan yang berhak. Yang ketiga, standarisasi harga. Epistemologi menetapkan aturan harga yang adil. Aksiologi memastikan manfaat yang merata dan menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oke, lanjut ke berikutnya. Sebelum ke kesimpulan, kita coba untuk di contoh penerapannya lagi deh. Contoh penerapan epistemologi, aksiologi dalam ekonomi Islam. Epistemologi dalam ekonomi syariah mungkin contohnya itu produk perbankan, perbankan syariah seperti murabahah atau jual beli dengan keuntungan dibuat berdasarkan aturan Islam. Epistemologi membantu memastikan semua aturan sesuai Al-Quran dan hadis. Kemudian contoh yang di kita ini yang paling standar aja lah, yang paling kita tahu ini di BSI atau Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah, membantu UMKM mendapatkan pembiayaan untuk memastikan halal sesuai DSN, jadi memberikan fatwanya sebagai pedoman. Kemudian untuk aksiologi dalam ekonomi syariahnya seperti zakat, infak, sedekah digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Aksiologi memastikan bahwa zakat ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kasusnya di kita ini mungkin seperti Basnas ya, memberikan zakat produktif berupa modal usaha kepada masyarakat, masyarakat miskin yang kurang mampu agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Terus yang paling relevan di kita ini mungkin di pemberdayaan pesantren juga nih. Pemerintah mendorong pesantren untuk membuka koperasi syariah atau bisnis halal. Ini menggunakan aturan Islam atau epistemologi dan memberikan manfaat ekonomi bagi pesantren dan masyarakat sekitar. Terus untuk wakaf uang secara digital. Wakaf uang secara digital ini sekarang bisa dilakukan secara online dimanapun. Fatwa MUI menjadi dasar hukumnya, lebih ke epistemologi lagi nih. Dan manfaatnya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah atau rumah sakit. Nah ini ke manfaatnya nih, aksiologinya. Terus yang
Terakhir mungkin bantuan ekonomi syariah pasca pandemi kemarin. Selama pandemi kan Bank Syariah membantu pelaku usaha kecil dengan sistem berbagi hasil yang lebih fleksibel dibandingkan bunga tetap di bank konvensional. Epistemologi memastikan cara ini sesuai syariah, dan aksiologinya ini kelihatan nih dari manfaatnya bagi usaha kecil yang terdampaknya. Jadi kesimpulannya itu, epistemologi ini memastikan aturan dalam ekonomi syariah sesuai ajaran Islam maksudnya, sedangkan aksiologinya ini memastikan bahwa penerapannya memberikan manfaat nyata. Contohnya kan dari tadi tuh pembiayaan UMKM, terus pengelolaan zakat, wakaf, hingga bantuan selama pandemi. Semua ini membantu menciptakan ekonomi yang adil dan sesuai syariat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.